Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mungkin sering kali mendengar pernyataan, hidup ini tidak adil. Mereka yang mengungkapkan pernyataan ini mengalami banyak kesulitan. Yang kemudian setelah dipikir-pikir, kesulitan-kesulitan itu terjadi bukan karena kesalahannya. Betul, karena ada banyak hal yang memang terjadi di luar kendali kita sebagai manusia. Kita memang terbatas. Bagaimana kita harus bersikap? Sebagai orang percaya tentunya kita harus selalu menyadari bahwa keseluruhan, keutuhan hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tentunya kesadaran ini bukan untuk kemudian kita komplain atau kita protes sama Tuhan. Tuhan, seluruh hidup saya kan milik Tuhan. Kenapa saya menderita? Kenapa saya mengalami tidak adil? Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita sadar bahwa seluruh hidup kita ini milik Tuhan, maka kita kemudian dimampukan untuk merasakan kekuatan, merasakan kelegaan, dan juga pengharapan. Kita diajak belajar dari pengalaman apa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak menyenangkan menurut pandangan kita, maka Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan bahwa tidak semua hal buruk itu adalah kehendak Tuhan. Kita harus berani membedakan manakah memang yang terjadi karena Tuhan punya maksud dengan yang terjadi atau kejadian yang timbul karena ada unsur manusiawi atau kesalahan manusiawi di dalamnya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dari pahitnya kehidupan seorang yang bernama Hana di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 10. Kita membaca dalam bagian ini bahwa ada yang menjadi kehendak Tuhan, yang kemudian secara manusia kita melihat itu tidak adil. Tuhan menutup kandungan Hana sehingga Hana tidak bisa mempunyai anak. Tetapi kita membaca pada bagian sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya, suami dari Hana yaitu Elkana memiliki istri yang lain, atau bisa dikatakan dia beristri dua. Kalau Elkana beristri dua, apakah ini kehendak Tuhan? Bukankah di dalamnya ada faktor-faktor manusiawi seperti Hana yang tidak punya keturunan, sehingga ada tuntutan buat Elkana untuk memiliki keturunan sehingga dia mengambil Penina. Hal ini mengakibatkan perlakuan buruk, ketidakadilan yang kemudian diterima Hana dari Penina. Tetapi ketika Hana mengalami ketidakadilan hidup, Hana menunjukkan bahwa dia menjalaninya tetap dengan sikap beriman yang teguh. Dia tetap pergi ke rumah Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kewajiban agama. Dia dengan tulus beribadah, dengan tulus menyembah. Dia mempersembahkan korban. Bahkan kita mendapati bahwa Hana menyerahkan seluruh kehidupannya, doa penderitaannya itu kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan bagaimana kita menyikapi ketidakadilan yang kita alami di dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, di mana Tuhan punya maksud tertentu ketika hal yang tidak menyenangkan itu dipercayakan pada kita, dan manakah sebetulnya akibat keputusan yang salah secara manusia sehingga kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita dapat membedakan kedua hal tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana kita tetap dapat konsisten beriman dan menyerahkan diri kepada Tuhan dalam situasi kesulitan dan ketidakadilan hidup kita? Saudara, hidup kita ini adalah proses. Jangan menyerah, tetap berserah. Karya Tuhan yang ajaib menanti di hadapan kita.